Lama-lama kau itu ditabrak kereta loh, serius. Biarin aja lah. Bang Tapi Kiko saya ini yang saya terangkan. apa yang Bang Kiko coba? Apa yang Bang Kiko bicara tadi itu tertulis di mana? Coba. Saya mau baca nih. Tertulis di mana itu? Jangan karang-karang. Tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Selebihnya dari si RK. Karena KTP Kulajang. Cepat. Kenapa Coba. dibilang ngarang-ngarang? Bukan Iya, tertulis di mana? Yes. Tertulis di mana itu? Carikan saya. Tertulis di mana itu coba? Tertulis di mana? Sebentar. Jangan didesak-desak. Oke, Sabar. siap. Itu aja didesak-desak. Tip-tip layar teman-teman, kasih kencang. Tertulis di mana itu coba? Iya, dia berbicara keimanan mereka ini tergantung doktrin kan. Makanya ketika doktrinnya tidak sama langsung ditanya, kamu gereja apa? Kamu gereja apa? Carikan itu, carikan cepat. Saya tunggu. Carikan, jangan kabur. Ngapain kabur? Enak aja kabur. Carikan kalau begitu cepat. Sabar. Sabar tukang Oke. hafal. Siap. Saya itu bukan tukang hafal, bro. Sabar. Ingin ku menangis saat ku terpaku. Dengerin, jangan banyak apa, jangan banyak gaya. Ini saya sampaikan nih, ada beberapa kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Alkitab khusus di bagian perjanjian baru ya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 iya sampai 20 sampai 28, Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Kita bacakan satu biar nggak nanti congor Kiko ngarang ngaur. Gak enak Dia kita. buka Google teman-teman, dia cari Google. Google kenapa? Kenapa buka Google? Astaga. Jadi kalau kan ada kitab di HP saya. Iya, silakan coba dibaca satu ayat saja, satu ayat coba baca. Satu, jangan banyak-banyak. Satu data saya coba dibaca. Ya, sabar. Saya buka kitab biar nanti Google ngomongnya. Google ya, jangan Google ya. Jangan nyanyi, cari ayat dulu. Ini kebiasaan cari ayat sambil menyanyi. Akhirnya di gereja ibadah pun nyanyi-nyanyi. Cari dulu ayat, dapat ayat baru nyanyi. Maklumlah perangkanya ini harus berarti bisa keluar dulu dong sebentar. Tidak, langsung itu. Ngopi saja, kasih ngopi saja begitu. Bicaranya gimana carinya? Iya, langsung tindih tombol tengah begitu. Bukan kau turun. Begitu. Ini kalau di gereja banyak putar ke kiri, putar ke kanan ini. Akhirnya terputar-putar ketika naik di atas komal. Putar ke kiri, Bapak Pendeta putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri. Dibalas lagi sama Bapak Pastor di sebelah. Putar ke kanan, Bapak Pastor putarlah ke kanan, ke kanan. Akhirnya apa kata jemaat? Kami terputar-putar, terputar-putar di atas komal, Ditanya minyak tanah, jawabnya minalinta. Netizen di bawah, saya bicara netizen di bawah. Ada yang tapping tadi. Gitu. Sabar. Iya, saya tunggu, tenang saja. Saya tahu kok kalian ini kalau cari ayat itu beda-beda tipis dengan cari nafkah. Jadi saya tetap bersabar. Gak apa-apa, sabar. Asal dia kalau buka komal itu dia sok minta ampun. Oh, saya begini. Di sini kau tidak berkutik kau di depan saya itu.
Asal saudara-saudara muslim kita naik dia, oh saya kalau ayat begini itu si Lodi begini. Coba. Coba di sini. Coba. Kau cari sampai Yesus turun kedua kali tidak akan dapat itu. Dia tidak cari itu, dia duduk merokok itu. Saya tahu dia ini. Gak ada, jangan framing. Oh iya. Saya itu marah sama Bang Kiko loh. Rata-rata rumah-rumah Oten yang saya datangi itu semua ada patung Yesus disalib. Cuma dia punya rumah tidak ada disalib. Saya tanya di mana, dia bilang dia sudah usir. Mana si Bible ini gak jelas. Bukan, ini HP-nya baru jadi nggak nongol. Bahagia banget sih ngelekin orang ya. Aduh parah banget dah kalian. Besok Bang Kiko punya nama itu ganti Kiko Haryanto CMC. Cuma modal cuap-cuap. Itu HP baru kan Bang Kiko buka. Baptis dulu HP itu, masih muslim HP itu, baptis dulu dia itu. Jadi itulah teman-temannya. Walaupun bagaimana Bang Kiko ini adalah kawan saya teman-teman, ya. Jadi saya berikan dia kesempatan karena rata-rata Oten itu kalau mencari ayat itu beda-beda tipis dengan mencari nafkah. Jadi kita harap tenang ya teman-teman ya. Tapi yang bagusnya sama Bang Kiko ini satu, tidak ada bagus-bagusnya. Jadi semua Oten-Oten yang saya pernah dapat itu teman-teman, cuma Bang Kiko inilah luar biasa beliau ini. Beliau ini kekurangan cuma satu Bang Kiko ini teman-teman. Tidak ada kelebihan. Naikkan dulu Oten yang lain. Ini HP Nah, kan? masih belum jelas ini HP. Minta bantuan, bilang ada Oten tolong naik bantu saya, bilang begitu. Gak usah. Enggak, perangkatnya masih baru, belum terlaksana itunya, fitur-fiturnya masih mencret. Kau berbicara tentang ketuhanan saja orang tidak percaya, apalagi kau berbicara tentang HP. Jangan-jangan HP ini HP hasil nyolong mungkin, sehingga kamu tidak tahu dia punya fitur-fitur. Kalau kau belikan pasti Bang Kiko tahu kan? Teman-teman dikencangkan tap-tap layar teman-teman, kita pecahkan 1M. Tidak apa-apa, biarkan dia cari dulu, biarkan dia cari. Dia sengaja cari bilang, oh ini kan HP fitur baru, mau pamer dia kalau dia punya HP baru. Walaupun segudang Bang Kiko punya HP baru, tetap Tuhannya tetap Tuhan lama. Neroko. Bukan. Carikan HP ayat. Carikan ayat, saya tunggu. Ini HP anak dipakai, jadi masih baru. Nih, saya bacakan ya. Udah dapat, jangan langsung menggas. Kalau abang loading, siap-siap nanti saya gas. Saya turunin dari mobil, biarin aja. Kalau enggak, saya yang diturunin dari mobil nanti, nggak apa-apa. Firman yang telah menjadi manusia. Astagfirullahaladzim. Yohanes 1:1 sampai 14 dia cari. Bukan perangkatnya nggak kebuka. Ya Allah ya. Oke, coba baca. Terus saya baca apa? Coba silakan baca, silakan. Lah emang masih baru nongol bagaimana? Baca. Baca. Kenapa firman itu? Baca. Iya, saya gedekan dulu hurufnya. Sebentar. Akal yang dikasih gede, bukan huruf. Ya
Elah, hurufnya kecil banget. Sebentar. Aduh, Tuhan. Mencret lah ini. Nah, sabar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, terus apa sih? Terus saya bawa ayat mana? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala Dia yang... itu siapa? Allah Bapa. Bukan Yesus. Jangan begitu dong pertanyaannya. Ini konsep keimanan kami nggak boleh diotak-atik Bang Luding juga. Jadi kami menyadari, keimanan kami menyadari, kenapa sih Tuhan itu harus menampakkan diri lewat cara apa sih Tuhan itu Begini menampakkan Bang diri? Kiko, jangan berbicara, baca Bible saja salah, apalagi Bang Kiko berbicara. Saya kasih satu ayat buat Bang Kiko baca ya, kalau saya itu berbohong atau tidak. Coba baca Yohanes 5:26. Ini udah lama-lama dicari-cari, dibaca pun nggak boleh. Bagaimana Bang Luding punya kawan begini? Iya kan Bang Kiko bilang. Begitu saya dapat ayat terlalu diremehkan. Bagaimana begini? Nggak adil dong kita. Oke, baik. Silakan. Saya tunggu, saya dengar Walaupun Bang penjelasan. Luding sudah hafal-hafal, saya bukan urusan hafal menghafal. Iya, lanjutlah, silakan. Kenapa sih kami menuhankannya? Dengarkan baik-baik. Jadi jangan baru dibaca udah disuruh lompat sana lompat sini. Nggak bisa kami begitu. Yang jelas firman itu sudah menjadi manusia. Manusia siapa? Itulah Yesus itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Pada Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah. 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 Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semuanya menjadi percaya. Ia bukan terang itu. Tetapi Dia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang ke dalam dunia, dan dunia menjadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya, karena dunia sudah berdosa. Ia datang kepada miliknya, kepunyaannya, tetap orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya loh. Tetapi semuanya menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa ya. Akhirnya menerima, yaitu mereka harus percaya dalam namanya. Di dalam namanya tuh pertanyaan, dan dijawab sendiri oleh perkataan Yesus sendiri. Oleh orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Jadi datang Dia bukan berarti seperti yang kita pikirkan, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ya terserah, mau tidur mau apa kek, tinggal Sudah? aku turun aja. Ya udah, nanti kalau Abang Luding bicara saya tidur, bahkan saya turun, enak aja. Bukan begitu. Anda saya tadi baca firman apa? enak aja. Oke. Ya, dengar Saya dulu tadi. Oke. Eh, Seorang, tadi kan saya catat nih, saya seorang baca yang firman. diutus Allah. Dengar dulu sedikit. Masa saya baca firman begitu Bang Luding gayanya? Parah lu Bang Luding. Kecuali Bukan saya cokor kursi- sengoran.
Kursinya bagus. Saya tanya berapa harganya, makanya Masa saya tidur goyang-goyang enak begini. aja, baru gue lihat Bang tidur, Bang Loading tidur parah banget. Sudah? Ini firman lo, saya baca lo. Oke, sudah? Masa Boleh tidur? gantian? Gak boleh, saya mau tidur juga. Enak aja. Udah ngomong aja aku tidur. Oke, sudah. Tadi Bang Kiko mengatakan seorang yang diutus oleh Allah. Benar tidak Bang Kiko? Bang Kiko? Ini sorry teman-teman, baru ditangkap tadi kan, jadi mesti butuh manja-manja. Biasa kan? Bang Kiko? Bang Kiko? Udah ngomong lah, saya dengarkan kok. Oke. Tenang aja. Iya, siap. Saya nggak Tadi mau membalas seorang, kejahatan dengan kejahatan. iya. Tadi kan seorang diutus oleh Allah. Benar tidak? Bukan begitu, firman yang menjadi manusia. Iya, tadi yang Bang Kiko baca, datanglah seorang yang diutus oleh Allah. Benar tidak? Ia simpulkan dalam pemikiran dalam konteks keimanan bahwa firman itu sudah menjadi manusia kan? Datanglah seorang manusia, bukan begitu. Itu jangan begitu bahasanya. Kita bicara iman jangan begitu. Datanglah seorang manusia. Firman itu menjadi manusia. Turun ke dunia, begitu Bang Loding. Tapi Anda pintar kadang-kadang gimana ya, pleset-pleset begitu, jangan. Tuan. Halo, selamat Halo. pagi. Pagi, saudaraku. Silakan buka kamera. Biar Bang Kiko buka celana. Buka? Bang Kiko aja nggak buka kamera dia. Kacau Dia masih banget. apa? Dia masih cari Nah, pansos. abang jangan Dia ngatur-ngatur masih cari saya. pansos. Dia masih cari apa? Lebih Flower. baik saya mengatur. Silakan. Silakan Bang Bang. Kiko nggak, Bang Kiko udah terkenal sombong dia sekarang. Sombong dia Bang. Bang Tuan. Baru Iya, Anda yang Tuan. bilang saya sombong. Iya. Jadi sebentar pulang kerja jam berapa? Kok hari ini mendingan Jumat? Kenapa Bang? Oh, Jumat. Iya, oke. Maksudnya hari ini atau gimana? Kalau hari ini bisa, biar kita ketemu langsung bertiga sama Bang Kiko, biar 2 lawan 1. Begitu. Di mana? Kenapa? Malam atau Langsung di gimana? Polda Metro Jaya. Wah, Ya Polda dicari Metro. di tempat kafe lah. Di rumahnya Bang Kiko kek, di mana kek? Jangan di rumah ada salib, dia takut dia. Jangan. Cukup Bang Loading datang ke rumah sama ponakannya, apa silaturahmi aja. Kita keluar kita. Bakar-bakar sedikit. Kita keluar, kita ini Bang, apa mau ajak ke ini tempat kodonditan. Takut masa Kiko dibilang takut. Saya nggak ada nyakitin orang, ngapain saya takut? Saya nggak ada takutnya sedikit pun karena saya tidak punya dosa sama kalian netizen. Kalian adalah semua sahabat Kiko, saya. diam, Kiko. Anda itu tidak punya dosa sama kami, Anda punya dosa sama Tuhan itu. Sudah tahu itu bukan Tuhan, Anda tuhankan. Kan kesono lagi. Oke. Bang Tuan, ini kau punya nama lagi, gantilah. Masa saya panggil Bantuan? kok bantuan? Bang Guruku, bagaimana pendapat Bang Guru, bagaimana pendapat Bang Tuan Guru tentang Bang Kiko mengatakan bahwa Yesus di dunia adalah Tuhan? Wah, dia harus Bidat. belajar lagi tuh. Oh, itu sudah saya bilang kan. Nah, sudah saya bilang. Kita ada di Kalian ini lomba. sama, mau open cam tidak open cam tetap cakar-cakaran. Sama. Jadi Dalam diri kemanusiaannya kami tidak menuhankannya, tetapi di dalam diri Dalam diri ke apa? Kejiwaan. Kerasukan. kerasukan. Dalam diri kemanusiaan kita tuhankan. Terus kau tuhankan apanya Yesus dari ujung kaki sampai ujung rambut, apanya? Apa? Di dalam diri kemanusiaannya terdapat keilahian. Itulah yang kami sembah. Berarti kamu menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Bukan sebagai manusianya. Terus Yesus apa? Ayam. Sudah tahu itu manusia. Bagaimana ini coba? Bagaimana itu Bang Guru? Dia mengatakan bahwa Yesus di dunia itu adalah Tuhan sekaligus manusia. Coba. Kasih pencerahan sedikit lah sama dia ini.
nanti merajuk kita berdua nanti nih. Cakar-cakaran Enggak, nanti. Enggak lah. Paling saya Tidak diam. apa-apa. Tidak apa-apa. Dia ini memang sudah apa? Dia sudah full service dia ini, full service. Memang sudah diciptakan begini. Beliau ini memang diciptakan dari tanah sengketa. Makanya setiap bertemu siapa saja itu pasti ribut. Coba bagaimana Bang Tuan itu pemahaman Jadi, Bang Kiko bagaimana menurut Anda itu? Iya. Jadi kalau ketuhanannya itu memang ada, tapi setelah dia bangkit. Oh, berarti Yesus ini kalau masih hidup di dunia bukan Tuhan, nanti mati bangkit baru jadi Tuhan. Dia manusia. Hmm. Kan dia bisa lapar. Dia kan makan tuh, dia makan ikan goreng. Iya, betul, sepakat. Iya. Sepakat. Karena secara tubuh jasmaninya sama-sama kayak kita ini. Iya, betul, sepakat saya. Nah, kalau ini saya sepakat. Saya laras. Bang Kiko tadi bengkok saja semua. Berarti dia mati Tapi dia ada ketuhanannya. Setelah kan jadi segala kuasa kan udah diberikan sama Yesus. Iya, waktu dia sudah mati apa belum mati? Waktu dia Mati bangkit. masih hidup itu memang dia diberi kuasa. Dia kan bisa menyembuhkan orang, bisa bangkitkan Lazarus. Terus? Nah, setelah itu dia sudah Tuhan apa belum? Dia masih dalam kemanusiaannya. Masih kemanusiaannya. Ya, Ya, terus setelah kapan dia jadi Tuhan? Setelah dia bangkit dari kematian, barulah dia Tuhannya nampak di situ. Oh. Nampak. Berarti Dijadikan merujuk Tuhan kepada Bang Kiko. Roma 14:9 ya. Sebab untuk Bunyinya? itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan itu. Ya, Oh, berarti ini yang mati manusia, yang bangkit Tuhan. yang mati kan fisiknya, secara jasmani. Yang bangkit Tuhan. Rohnya, Iya, Tuhan itu. ya. Oh, berarti ini ibaratnya dia kan banyak saksi yang melihat dia, Bang Loding. berarti ibaratnya ini begini ya. Yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Bukan. Begitu basimannya. Aduh, ampun dah. Coba bagaimana? Coba luruskan dulu Bang. Coba bagaimana ini Bang Kiko? Mana yang betul ini coba? Bang Kiko silakan. Firman itu telah menjadi manusia. Untuk Iya. apa sih turun ke dunia? Kan ada konteksnya. Ada konteksnya lagi. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia yang di dalam keiman kekristenan, bahwa kenapa sih turun ke dunia? Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Itu menurut kepercayaan kami. Mau Iman jatuh kami ke dalam dosa, jatuh ke dalam sumur. Coba kalau generasi pakai data lah. Bukan masalah jatuh ke dalam dosa. Setiap hari kita ini manusia jatuh ke dosa. Melihat yang bukan hak kita itu dosa. Dosa Ya, mata, dosa telinga, nanti dosa dengarin Bang mulut. Loding. Kalau Bang Loding baca ayat dimanapun, jangan narasikan ya, cukup baca aja ya, jangan Oke, terangkan ya. siap. Coba. Oke, cukup baca-baca doang ya, baca-baca doang. Oke, siap. Coba. Maka kalau ada siapapun, mau pendeta mau siapapun ya, kalau cuma baca doang nggak diterangkan, nggak dinarasikan, maka saya anggap botol semuanya, termasuk Bang Loding botol. Masa ayatnya sudah. bisa diterangkan? Boleh dong diterangkan. Bagaimana sih kita mau Di dikurang, mana mau di mana ayat Yesus jatuh dalam sumur? Dalam sumur. Di mana ayat kita jatuh dalam dosa? Di mana ayatnya? Menurut siapa ayat itu? masuk Hah? kejadian, kitab Kejadian. Manusia telah jatuh ke dalam dosa apa? Semenjak manusia pertama Nabi Adam melanggar hukum Tuhan itu, apa katanya? Adam, kau sudah saya ciptakan dan segala isinya sudah saya ciptakan buat dirimu. Kamu saya tempatkan di Taman Eden. Gini, kau punya peraturan saya kasih. Semua yang ada di Taman Eden ini kau boleh makan, kau boleh kuasai. Itu yang berkata siapa? Pelan-pelan kita nih, itu yang berkata siapa? Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Iya, siapa namanya? Allah Bapa. Bukan Elohim. Yesus. Bukan Yesus. Ini gimana ya begini? Jadi Tuhan kamu ini siapa namanya? Allah Bapa apa Yesus? Jauh sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Siapa? Maka disebut- Jadi, enggak sedikit Bang Kiko. Dalam perjanjian lama itu, nama Allah itu aku adalah aku, YHWH. Iya, iya, PHW.
Sabar. Ada saya Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Pei. Assalamualaikum. Ya silakan Ustadz, kita terapi otak pagi-pagi Ustadz. Mau terapi otak pagi-pagi silakan. Cuma Bang Noding saya nggak bisa open cam sementara ini. Iya, enggak apa-apa. Biar dua open cam, dua tidak usah open cam, tidak apa-apa. Kasihan juga Bang Kiko kan, kasihan Pagi, juga Pak dia Ustadz. sudah putar-putar. Iya, selamat Pagi, pagi untuk kawan-kawan Pak. Kristen. Pak Ustadz. Jadi mereka berdua ini bingung Ustadz. Yang satu mengatakan bahwa Yesus selama di dunia masih manusia, nanti dia mati baru dia jadi Tuhan. Ini yang satu bilang Yesus ini Tuhan sudah sebelum dunia ada. Oh iya, ini kontradiksi memang kayak gitu. Ini masalah iman. Kalau Bang Rudi. gini, Pak Kiko ya, gini. Coba kamu buka di dalam Lukas 2 nomor 11. Di situ buka. kan yang dilahirkan Tuhan toh, ya. Ya. Hari ini telah lahir juru selamat Tuhan di Bagimu. kota Daud. Kan gitu. Ya. Nah, itu yang lahir Tuhan. Tapi benar juga ya yang katanya tadi setelah mati baru jadi Tuhan. Coba kamu buka Roma 14 nomor 9 coba. Roma 14. Nomor 9. Ya, Di saya situ bacakan. di situ Yesus Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Ustadz, Tuhan. saya izin buang air kecil bentar Ustadz ya. baik. Lanjut dulu. Parah banget ya. Nah, Saya tuh. baca Pak Ustadz ya. Saya baca Ya. Pak Ustadz. Sebab itu sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan loh Pak Ustadz. Supaya Bahwa menjadi orang-orang- Tuhan kan gitu. Berarti sebelumnya itu belum jadi Tuhan gitu. Kenapa ini suaranya Pak Ustadz? Betul Apa nggak? dia? Kenapa? Suaranya tadi apa? Membal. Apa namanya? Suara saya lancar nggak? Doubling. Doubling. Ini masih? Nggak, udah aman kok. Udah aman. Lanjut Pak Ustadz. Pak Ustadz lanjut. Iya, gini tadi. Kan Saya baca yang ulang nggak, Pak mengatakan kenapa? Saya baca ulang nggak? Gini, sebentar, saya ulangi penjelasan saya. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan setelah lahir itu ada ayatnya. Lukas 2 nomor 11 kan kayak gitu. Tuhan di situ lahir. Ya. Tapi di Roma 14 nomor 9 dia mati dulu baru jadi Tuhan. Artinya apa di Roma itu sebelum dia mati bukan Tuhan berarti. Bolehkah Ini kita adalah perbaiki Pak Ustadz? Bolehkah Kenapa? kita perbaiki Yesus lahir bukan Tuhan yang lahir? Boleh nggak kita perbaiki itu? karena nggak bisa Pak Kiko, karena di Lukas 2 nomor 11 itu Tuhan yang lahir. Di Lukas berapa Pak? Lukas 2 nomor 11. Lukas 2. Bantuin apa Bang? Cuma gua doang muter-muter Bang. Iya, di Gimana sini. Bang Kiko? Ya bermanfaat lah kalau satu lagi ngobrol satu bukain gitu loh. Nah, mana yang Saya- betul gitu? Setelah Saya lahirkah berkata- setelah lahirkah yang jadi Tuhan atau setelah matikah yang jadi Tuhan? Bingung Karena saya. ada di Lukas 2 nomor 11. Tuhan lahir. Nah, setelah lahir jadi Tuhan. Hari ini Roma telah 14. lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Tuhan kan yang lahir. Baik, ya, Tuhan. Nah, di Roma 14 tadi nomor 9, di situ dia mati dulu lalu bangkit supaya jadi Tuhan. Jadi di Roma 14 itu mati dulu baru jadi Tuhan gitu. Sebelum-sebelumnya bukan Tuhan. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Tapi ini kita bicara iman ya Pak Ustadz ya. Dan kami yakini baik mati dalam hidupnya tetap menjadi maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Tidak pengaruh mau dia dalam kuburan, mau apa, dalam apa kek, mau dalam gorong-gorong kok tidak pengaruh. Karena ini bicara iman Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jangan geleng-geleng pala Pak, loading. Geleng-geleng pala. Nah, kayak gimana kita mau menentukan yang ini yang benar yang mana? Apakah dia setelah lahir jadi Tuhan atau setelah dia mati jadi Tuhan? Yang mana yang betul ini kitab? Baik, terus saya masukkan dalam iman. Dalam iman,
dilihat tidak dilihat, ini bicara iman ya Pak Ustadz ya. Bicara iman. Jadi dalam Tuhan itu kan maha segala-galanya, maha kuasa. Baik dalam kondisi mati pun bukan berarti ketuhanan yang mati. Ini menurut iman Pak Ustadz, bukan menurut saya. Silakan Pak Ustadz. Nggak ada jawabannya Pak Kiko. Seharusnya kan Anda tanggapi gitu. Di situ di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Yesus, Tuhan di kota Daud. Di situ dilahirkan itu adalah Tuhan gitu. Tiba-tiba kalau kita baca Roma 14 nomor 9, di situ sebab dengan matinya Yesus ya, maka dia mati lalu bangkit supaya menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan gitu. Berarti sebelum dia mati itu bukan Tuhan. Supaya jadi Tuhan, dia mati dulu lalu bangkit gitu. Nah, ini mana yang benar? Apakah setelah melahirkan jadi Tuhan atau setelah mati jadi Tuhan? Sakit kepala saya mikirnya. Kalau saya tanggapi nih Pak Ustadz, bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu banyak Raja Herodes itu nggak senang, bahkan mau membunuh anak itu karena Sabar Bang Kiko, satu ganti-ganti Bang Kiko, sabar. Anda bernapas saja salah mau Enggak, bernarasi. narasinya salah, saya perbaiki. Banyak Raja Herodes. Raja Herodes ya Raja Herodes. Saya perbaiki Kalian berdua doang. itu sudah salah, makanya saya sama Ustadz Yusuf PI mau luruskan ganti-gantian dulu. Iya, tapi jangan emang susah dibilang urus orang begini. banyak Raja Herodes. Raja King Herodes sudah selesai, Iya, jangan banyak. diam dulu, biarkan dia dulu, biarkan dia. Dia saja Makanya, salah, apalagi Bang Kiko. ya Nah, lanjut lanjut, Bang. kelahirannya kan dia mau dibunuh tuh Bang Kiko, makanya Tahu. larilah. Karena kedatangan Yesus ke dalam dunia itu sudah ditolak sama bangsa Yahudi karena dia menganggap dirinya Tuhan, itu menurut mereka, makanya ditolak. Coba sepanjang dalam hidupnya Yesus, apakah dia pernah mengaku dia Yesus Tuhan? Tidak, karena ada kenapa ada penolakan? Karena ada penolakan Bang Kiko. Jangan ke saya, ke Bang Ustadz. Kenapa ke saya? Iya, maksud semua itu karena ada penolakan. Iya, jangan ke saya. Orang diskusi sama Pak Ustadz ke saya. Sampaikan ke... Kalian berdua itu lawan sama saya sama Ustadz Yusuf PI. Kenapa kalian berdua kita sama Ustadz pula yang jadi wasit? Kayaknya mau menghantam sesama Kristen ini. Salah Iya, salah ini target Ustaz. ini. Saya sampaikan kepada teman saya ini bahwa ada di sini Pak Ustadz yang baik hati dan tidak sombong sama Bang Loding. Jangan disampaikan ke saya, orang diskusi sama Pak Ustadz ke saya. Baik. Berarti kita ini ya Sama saya arah ke tadi. Pak Ustadz ya. Iya, sama saya. Itu gimana itu? Ya. Habis Karena itu lahirkah? Habis Iya. lahirkah dia jadi Tuhan atau setelah mati dia jadi Tuhan? Iya, memang secara keilahian itu udah ada, ketuhanannya itu udah ada, cuma penolakan itu kan kuat. Makanya Yesus waktu lahirnya Yesus itu diburu dia, mau dimatikan, makanya dia pergilah. Nah, waktu Yesus berada di dunia, memang dia diberi kuasa sama Bapa, makanya dia bisa menyembuhkan, dia bisa membangkitkan orang mati. Itu ada kuasa yang diberikan. Tetapi Ada kuasa. tetapi jangan lupa setelah kematian dan kebangkitan, maka status Tuhan itu dia sudah ada. Makanya kan di dalam Roma itu kan, setelah disalibkan baru dijadikan Tuhan. Nah, rancu penjelasan Anda ini rancu. Kenapa saya bilang rancu? Ada yang memberi kekuatan kepada Yesus. Ini Tuhan Anda lemahkah atau gimana ceritanya gitu lah? Ya Bukan kayak memang lemah. kan gini. Memangnya gini ya. Kalau kita melihat ke Yohanes 5 nomor 30. Di situ Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil."
Kan kayak gitu. Nah, Yesus itu dia tidak ada daya dan upaya. Lemah dia gitu. Semua yang dia lakukan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan kusta, itu atas izin Tuhannya, atas kekuatan Tuhannya. Gitu. Tuh rancunya di situ. Karena kata Anda tadi menjelaskan sama saya, ada yang memberikan kekuatan kepada Yesus. Ya, Kenapa Anda karena tidak Kenapa Anda tidak Betul. menyembah yang memberi kekuatan, malah menyembah Yesusnya? sebenarnya gini Pak Ustadz, sebenarnya itu tuh satu. Cuma kan karena ada karya terbesar Allah Bapa, bukan, Bang. sehingga dia mengutus anaknya. Nah, Bukan, mereka bukan satu pribadi, bukan. Coba Anda buka ke dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Coba Anda bacakan dulu. saya cuma satu handphone ini Pak Ustadz ini. Nah, Berapa bacain, biar saya siapa yang bacakan? boleh? Kisah Boleh, Para boleh, saya Rasul bacakan. 3 nomor 13. Oke, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu yaitu Yesus. Nah, di situ dapat kita ketahui Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Gitu. Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Karena beda, Allah Abraham dengan Yesus itu beda. Allah Abraham itu hilang dia. Nah kan? Nah, sisa ikut. ah, Selamat ah, pagi Pak Ulis. Sabar dulu Bang Kiko. Pak Ulis, selamat pagi. Pagi Ya. Pak Ustadz itu pagi anak Nudin. Selamat Siap. pagi. Apa Bang Kiko, silakan. Baru Saya menjawab Pak Ustadz, kan ada ayat yang mengatakan Yohanes 10 ayat 30 di mana Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Bagaimana Pak Iya. Ustadz? Itu bukan satu pribadi. Bukan satu pribadi. Yang dimaksud oleh Yesus aku dan Bapa adalah satu, ya. Ketika dia berbicara dengan Filipus, "Hai, berapa lama kamu Filipus bersama denganku?" Kamu kalau melihat Bapa, pengen melihat Bapa, maka lihatlah aku. Kan kata Yesus seperti itu. Makanya Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Apakah satu diri, satu pribadi? Jawabannya bukan. Kalau kita melihat ke Yohanes 17 nomor 11, di situ Ya. murid-muridnya pun juga satu dengan Bapa. Nah, gitu. Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 11. Di situ murid-muridnya juga satu dengan Kalau Bapa. 14 gimana Pak Ustadz? Yohanes 17 nomor 11. Iya, sudah ada doa Yesus agar para pengikutnya menjadi satu sama seperti Dengan Yesus Bapa. dan Bapa Allah. Artinya apa? Di situ bukan satu pribadi, aku dan Bapa adalah satu itu, tapi satu ajaran. Ajaran dari Bapa disampaikan kepada Yesus, lalu disampaikan kepada murid-murid. Iya. Satu ajaran, bukan satu hakikat atau satu diri. Satu misi mereka. Iya, itu kok Yesus kan mengajarkan supaya satu pengajaran bahwa yang disembah itu Tuhan Allah Bapa, benar. Tapi kan kita harus ketahui di kitab yang lain bahwa Yesus itu berasal dari firman Allah itu sendiri. Oh, Dari- Pak Tito, itu bukan kata Yesus, itu kata di luar dari Yesus. Gak bisa Anda paksakan Yesus firman itu adalah Yesus. Karena apa? Yesus sendiri tidak ada mengakui dirinya berasal dari firman. Gak ada. Itu adalah Tapi- tulisan dari Yohanes. Jadi, Pak Ustadz, Hmm, firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana Pak Ustadz? bukan jazakallah. Yang dialamatkan kan kepada Yesus, firman itu bukan menjadi manusia yang lain, tapi Yesus itu sendiri yang firman itu Yesus yang menjadi wujud manusianya. Jadi gini, teologi atau pengajaran dari Yesus tidak pernah mengatakan diri Yesus itu atau pengakuan dari Yesus itu sendiri dia adalah berasal dari firman. Gak ada. Gak ada. Itu hanyalah sebuah tulisan Yohanes dari Pulau Patmos, ya, Pulau Patmos. Tulisan dari Yohanes yang mengambil dari pagan Yunani.
NRK hologos. Kan kayak gitu. Itu ambilannya dari pagan Yunani, bukan ajaran dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan dia dari firman lalu jadi Tuhan. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku berasal dari firman, lalu sembahlah aku. Nggak ada. Yesus itu dia berbicara apa adanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapa. Ah gitu. Oh, memang benar, tidak ada tertulis demikian. Ah gitu Pak Kiko. Makanya itu bukan satu hakikat, aku dan Bapa adalah satu, bukan satu diri. Bukan satu pribadi, tapi satu misi, satu pengajaran. Dan saya pun juga membenarkan hal itu, satu pengajaran mereka. Bukan berarti satu diri. Kalau Anda katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, itu dia satu diri, satu pribadi, maka anak murid Yesus, murid-murid Yesus harus kita sembah juga dong. Oh, tidak. Gitu. Rasul, mereka kan murid, rasul. Mereka Ya kan iya, tapi mengajarkan. satu dengan Bapa mereka. Iya, satu pengajaran, satu iman yang Iya. benar. Iya, Pak Ustadz. Izin Satu Pak Ustadz. pengajaran, satu Iya, pengajaran. Pak Ustadz. Berarti Iya. aku dan Bapa adalah satu, itu satu pengajaran. Iya. Tegas Yesus mengatakan itu. Karena segala sesuatu harus bersumber daripada Bapa. Hmm. Jadi kenapa harus menuhankan Yesusnya? Seharusnya Ya, yang kalau- dituhankan itu yang memberi kekuatan kepada Yesus. Oke, Yang benar. memberi kekuatan kepada Yesus itu lebih kuat. Yesus kan berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Makanya dia Makasih, menyuruh Pak. menyembah Tuhannya. Oke, Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz atas pengertiannya yang disampaikan, perkataannya. Tapi pada mulanya adalah firman kan. Firman itulah yang menjadi perkataan Tuhan, itulah yang menjadi manusia. Manusianya Itu bukan siapa? ajaran Yesus, Pak Kiko. Ya? Bukan ajaran Yesus itu. Iya, sebelum kita bicara Yesus, dalam konteks keimanan kami Pak Ustadz, kenapa sih Tuhan semesta alam itu mengutus hamba, katakan hamba, utusan. Boleh disebut utusan, tapi dengan keadaan konteks yang berbeda. Yesus itu utusan, iya. Hamba, iya. Jadi kadang-kadang orang susah menjawabnya. Kalau saya sih yang sudah belajar membaca, ini bicara iman. Kenapa sih Tuhan menampakkan dirinya dengan rupa lewat Yesus itu? Ya itulah cara Tuhan untuk menampakkan dirinya untuk umatnya yang percaya. Demikian iman kami. Iman kami loh Pak Ustadz ya, bukan mewakili Pak Ustadz. Maaf, saya hanya menerangkan saja. Itu dia dengan cara Tuhan berfirman, perkataan itu menjadi apa? Menjadi wujud manusia, yaitu Yesus itu sendiri di kitab Yohanes 1 sampai 14. Itu pemahaman kami dan tentang iman kami Pak Ustadz. Dan kami yakini Yesus itu bersumber daripada Sang Bapa itu sendiri yang menjadi manusia, yang diutus ke dunia untuk menebus, menyelamatkan di kami, di keyakinan kami, di keimanan kami, menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Begitu Pak Ustadz. Baik. Cuma lewat kelahiran. Baik, nah gini tanggapan saya. Dapat kita ketahui sekarang Pak Kiko bahwa Kristen itu bukanlah ajaran Yesus. Karena Anda mengutipnya bukan dari Yesus. Mengutipnya bukan dari Yesus, tapi dari Yohanes gitu mengutipnya. Ah, kan seperti itu. Yohanes mengambil dari pagan Yunani. NRK hologos. Tuh. Pak Ustadz, Kenapa? bukankah Yohanes itu muridnya Yesus? Betul, Yohanes itu muridnya Yesus. Tapi pemahaman yang pada mulanya adalah firman itu tidak terverifikasi, bukan ucapan dari Yesus. Bukan. Itu surat dari Yohanes. Itu surat dari Yohanes, bukan pengajaran dari Yesus. Kalau pengajaran dari Yesusnya itu ya, coba Anda lihat ke dalam Markus 12 nomor 29. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kayak gitu. Gak Iya. ada Yesus mengatakan ya Tuhan itu sama dengan makhluk, gak ada. Iya. Gak ada. Begitu.
Nggak ada Pak Kiko. Yesus mengajarkan menyembah Tuhannya. Makanya tuh di Yohanes 4 nomor 22 tuh. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Di situ Yesus menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Tuhannya yang memberi kekuatan kepadanya gitu. Nah, gitu. Jadi doktrin untuk masalah doktrin Kristen memaksakan bahwa Yesus berasal dari firman itu bukan dari Yesus ajarannya. Sedangkan Yesus mengajarkan seperti apa? Selama langit dan bumi ini ya masih ada satu iota pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan, kata Yesus. Itu ajaran dia. Dia meneruskan ajaran dari moyangnya. Bukan mengambil ajaran yang baru. Gak ada Tapi juga Pak di Ustadz, ya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Tapi ya yang sejauh ini kami pelajari ya, kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru ditutup kitab Wahyu, semua berujung pada Yesus sampai kedatangannya kedua kali Pak Ustadz. Bagaimana kita harus menyangkal ini Pak Ustadz? Nah, ini Yesus Pak loh. Kiko, di perjanjian lama itu tidak pernah ada satupun bukan tidak pernah. Ada satu nubuatan satu nubuatan yang saya baca untuk Yesus. Sisanya bukan untuk Yesus. Ini nih, mantap nih Pak Ustadz. Di kitab Yesaya ya yang mengatakan akan datang. Coba mungkin Pak Ustadz hafal kali ayatnya tuh. Yesaya mana? Yesaya yang mengatakan akan datang juru selamat. Yang juru selamat itu bukan manusia biasa Pak Ustadz ya. Harus lahir seorang Yesaya anak. 9. Ya, Yesaya 9 nomor 6 itu Pak Kiko, itu udah dijelaskan orang pakai teks aslinya. Itu adalah anak yang telah lahir di zaman itu, yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia itu dia memerintah. Hizkia aja artinya apa? Tuhan adalah kekuatanku. Hizkia. Allah adalah kekuatanku. Makanya Yesaya 9 nomor 6 itu telah lahir itu untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Gak ada satupun ya di kitab perjanjian lama itu mengatakan bahwa Tuhan turun menjadi atau menjelma menjadi manusia, itu tidak pernah ada Pak Kiko. Gak pernah ada. Kalaupun ada, kalaupun ada tentang nubuatan Yesus itu ada di Mazmur 91. Pak Ustadz, kenapa nubuatan itu dialamatkan ke Raja Hizkia? Enggak salah Memang kita, Pak Yahudi, Ustadz. memang Yahudi udah menjelaskan itu ayat karena mereka punya kitab dan pemilik kitab dan mereka paham dengan bahasa mereka gitu. Gitu Pak Kiko. Di situ katanya sudah lahir di zaman itu telah lahir juru selamat Allah yang perkasa, yaitu Raja Hizkia. Makanya dinamakan Raja Hizkia dia. Allah adalah kekuatanku. Gitu. Yesaya 9 nomor 6 itu. Kalau untuk Yesus ya jauh. Nggak ada nubuatannya untuk Yesus di situ. Baik Pak Ustadz. Enak diskusi sama Pak Ustadz, tenang, bukan kayak yang lain. Ini nih. Kitab Yesaya menceritakan kan ya apa penyelamat ini bisa disetarakan dengan manusia kah Pak Ustadz? Oh enggak, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Penyelamat itu adalah utusan yang diutus oleh Tuhan. Coba kamu lihat Pak Kiko, perjanjian lama itu ya. Saya ini kenyang masalahnya makan Bible tuh kenyang gitu. Perjanjian lama. Ya, perjanjian lama Anda silakan buka aja di dalam Hosea 11 nomor 9. Di situ dia tegas, sangat tegas mengatakan bahwa dia bukanlah manusia. Bukan manusia yang kudus di tengah-tengah kita, bukan. Allah itu atau Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukanlah manusia. Terus coba kalaunya ke perjanjian lama lagi, ke Bilangan 23 nomor 19 tuh. Di situ dia juga menegaskan Allah atau Tuhan pencipta langit dan bumi bukanlah manusia. Bukan. Nggak ada ajarannya
dia akan turun menjelma jadi manusia, nggak ada. Maleakhi 3 nomor 6, di situ dia katakan dia tidak akan pernah berubah. Nggak akan pernah dia berubah jadi manusia. Gitu. Artinya apa? Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru itu beda. Yesaya 46 nomor 5, Tuhannya perjanjian lama tidak mau disamakan dengan apapun, apalagi sampai jadi manusia. Coba Anda buka Yesaya 46 nomor 5 tuh di perjanjian lama. Coba di saya 9 5 sampai 6 boleh nggak Pak Ustaz? Nubuat tentang kelahiran seorang anak yang diberi gelar penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekang dan raja damai yang memerintah di atas tahta Daud. Ya, iya betul. Itu udah dijawab Yahudi untuk Raja Hizkia. Merujuk Pak Ustadz yang saya hormati, Pak Ustadz ini merujuk kepada pribadi siapa Pak Ustadz kalau bukan Yesus itu sendiri? Pribadi Raja Hizkia. Kan di situ telah lahir. Coba baca ayatnya, telah lahir. Aduh, di persimpangan jadinya Pak Ustadz. Kalau kami meyakini ini di kota Daud itu, tapi disebut di awat yang lain ya. Oke, saya bacakan Pak Ustadz. Kita Coba, diskusi Pak Ustadz ya. Di situ betul nggak kosakatanya telah lahir? Sebentar. Ya. Kelahiran seorang anak yang diberi gelar penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa loh Pak. Bapa kekang dan raja damai yang memerintah. Makanya Allah yang perkasa itu dinamakan Hizkia. Allah yang adalah memerintah, kekuatanku. Yang memerintah di tahta Daud. Aku baca nih di kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Sedikit Pak Ustaz. Nubuat bahwa Mesias akan keluar dari tunas apa nih? Taruk Isai. Isai kan kalau nggak salah orang tuanya Nabi Daud ya, Pak Ustaz. Nah, lanjut. Nah, dan roh Tuhan akan ada padanya loh Pak. Ini Pak Ustadz mengalamatkan ke Raja Hizkia. Kita nggak masuk akal sampai sejauh ini. Maaf Pak Ustadz, benar nggak masuk. Aku udah baca ya Pak, bukan ngarang-ngarang. Aku baca nih. Ya udah, nih Ya. saya tunjukkan sebuah data untukmu Pak Kiko. Mari kita baca datanya bersama-sama. Pak Ustadz buka apa Pak Ustadz? Oke. Sabar. Apa yang dia? Tuh HP. Aduh. Sabar ya. Di sini ya. Yesaya 9 nomor 6 bukan untuk nubuatan Yesus. Oke. Kita lihat. Nah, di sini dijelaskan ya sebab nih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini untuk siapa? Nih. Kita lihat keterangannya nih. Akan lahir dan telah lahir, dikaji ya. Atau akan lahir dengan telah lahir beda. Ini bukan nubuatan. Yesaya 9 nomor 6 ini bukan nubuatan. Tapi ini untuk siapa? Nih. Seorang anak telah lahir dengan kosakata yulat. Jadi, Kedengaran Pak Ustadz? Nggak kedengaran. Gak kedengaran suara saya jelas nggak? Enggak. Suara Ustadz. Ya. Jelas nggak? Sudah Oke, Pak. siap. Sudah Pak Ustadz. Oke, suaranya kecil kah? Baik. Sudah Pak Ustadz. Jadi di sini ya kok dengan kosakata yulat gitu. Yulat. Nah, dari atas tadi ya.
penerjemahannya. Nih. Dengan kosakata yulat. Jadi ini tujuannya untuk siapa? Yesaya 9 nomor 6 ini kita lihat ya. Nih kajian dari ayatnya. Tuh. Siapakah nih? Kita ambil kesimpulannya langsung ya. Karena banyak panjang penjelasannya. Tuh. Kesimpulan ya. Nih. 1. Yesaya 9 nomor 6 tidak menubuatkan anak yang akan jadi Tuhan. Meskipun anak ini mempunyai nama yang artinya Allah yang perkasa, tapi tidak membuktikan bahwa itu adalah anak Tuhan. 2. Anak yang dimaksud adalah Raja Hizkia. Tuh. Semua petunjuk mengarah kepadanya, menggambarkan anak yang sudah lahir. Tapi Yesaya ya menubuatkan anak ini akan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh yang kuat, sama seperti masa Midian, giat cemburu, kecemburuan Tuhan, semesta alam yang melakukan hal itu. Tuh, Hizkia bukan Yesus, karena telah lahir di masa itu. Gitu Pak Kiko. Makanya saya bilang di perjanjian lama itu tidak akan pernah ada ya nubuatan Yesus jadi Tuhan. Kalau untuk nubuatan Yesus selamat dari penyalipan baru ada di perjanjian lama itu. Nubuatan Yesus selamat dari penyalipan itu baru ada. Kalaunya Yesus yang jadi Tuhan ke muka bumi dinubuatkan di perjanjian lama, nggak ada satupun, nggak ada. Jadi Gitu. kalau gelar apa di Yesaya 53 itu 1 sampai 12 gelar ilahi sang raja damai itu dialamatkan kepada siapa? Hizkia bolehkah Pak Ustadz dibikin? Baik, sekarang ke Yesaya 53 yang Anda minta ya. Ilahi sang raja damai. Masa Baik. raja Hizkia? Nih, Aku saya tahu lah. bukakan lewat. Saya bukakan lagi. Ya, kalau Anda nggak percaya. Nih. Bentar. Yesaya 53. Bentar ya. Mana Yesaya nih? Yesaya nih. Saya bukakan aja buat Pak Kiko. Pak. Saya Iya, jelasin. Iya Pak Ustadz. Yesaya 53 nih ya. Belajar ya Pak Ustadz ya, kita belajar ya. Bukan gontok-gontokan apa, nggak perlu. Belajar kita Pak Ustadz. Pak Kiko, perhatikan Yesaya 53 ya. Yang Anda bawa nih di ayat 10. Saya langsung buka ayat 10. Pak Ustadz buka Bebel apa buka apa sih Pak Ustadz? Alkitab Sabda. Oke. Nih. Ya. Nih. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi korban penebus salah itu ia akan melihat keturunannya. Apa tadi yang diremukkan Pak Ustadz? Apakah Yesus punya keturunan, Pak? Dijawab dulu. Iya sebentar. Ini bicara iman Pak ya. Kalau kita bicara iman berarti bukan Kiko nggak menerima di luar daripada iman. Itu pribadi Kiko Pak Ustadz, nggak apa-apa. Yang diremukkan itu tadi diremukkan. Coba Pak Ustadz, maaf dibaca lagi, maaf Pak Ustadz, sahabatku. Iya, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Iya, siapa kira-kira itu Pak Ustadz? Oke, kita rem dulu Pak. Siapa kira-kira itu? Dialamatkan ke siapa itu? Diremukkan. Apakah Raja Hizkia yang diremukkan? Tidak. Tadi kan dijelaskan itu panjang kali lebar. Hizkia Oke. itu diberikan cobaan atas pemerintahan dia. Ya. Tuh, terus apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah,
ia akan melihat keturunannya. Ah, tuh. Korban, definisi korban, Pak Ustadz, kalau kita sama-sama belajar, definisi korban apa Pak Ustadz di sini Pak Ustadz? Korban nyawanya kah atau korban apa Pak Ustadz? Izin saya bertanya sama Pak Ustadz, korban nyawa kah atau Gini, kita tidak membahas yang lain, Pak Kiko. Kita bahas yang ini aja, melihat keturunannya. Kita cek Oke. ya keturunannya ya. Ini Ya, keturunan punya kode. Nih, punya Oke. kode. Keturunan. Ya. Zera. Yang dimaksud adalah keturunan nih. Keturunanmu, keturunannya, benih. Oke, Sperma, oke. anak cucu. Berarti dia melihat anak biologisnya gitu. Nah, apakah cocok untuk Yesus melihat anak biologis? Yesus punya anak emang? Oh, kalau bicara iman, ini nggak masuk Pak Ustadz. Iman ya, kita bicara Itu iman. dah. Ini bicara biologi Pak Ustadz jadinya. Itu dah nggak nyambung kalau ke Yesus itu Yesaya 53 itu. Aku sih bilang Pak Ustadz nggak nyambung ya. Aku bilang Pak Ustadz nggak mau bilang nggak nyambung. Itu nyambung secara ilmu biologi, itu nyambung, sangat nyambung, benar. Tapi kalau bicara iman, bagaimana kita bicara ini secara universal ya? Izin Pak Ustadz, saya harus berguru sama Pak Ustadz. Jauh saya nggak pernah sekolah Pak Ustadz. Pak Ustadz mah udah gelar Ustadz. Wajib saya belajar, wajar. Iya, wajar. sabar izin sebentar Bang Kiko ya. Kita ada kedatangan tamu. Saya mau tanya dulu ini. Selamat pagi Bang Irka. Irka. Iya, Ini sabar Bang Kiko, sabar. Bang Kiko, Anda ini sudah menikah apa belum? nggak boleh gitu. Boleh. Boleh kayak gitu. Silakan Bang Irka, open cam. Mau nggak? Oke lah. On cam dulu, silakan. Jangan gitu Bang Loding. Turun. Di sini orang sudah menikah semua. Tidak terima yang lajang-lajang di sini. Kenapa kau bela penghujat? Kau mau jadi penghujat? Naik ke komalnya kalau mau jadi penghujat. Gitu. Mana? Kalau mau jadi penghujat, naik ke komalnya. Begitu. Di sini semua sudah Ustadz Yusuf PI sudah menikah. Saya sudah menikah. Pak Uli sudah menikah. Anda sudah menikah. Dia bilang apa? KTP-nya lajang. Tidak terima yang lajang-lajang di sini. Bahasa apa kita ini? Lanjut. Emang KTP-nya lajang? Tanya sama dia, makanya itu jangan terlalu Makanya jangan turunkan nongkrong dulu. di bawah salib tuh. Silakan langsung ke Ustadz Yusuf. Ya elah Bang Loding nggak. Biasanya adil nggak adil ini orang. Hormati saya sahabatmu sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Hormat, gerak. Sudah, Yeay, kasih Bapak Uli saya. Bang Kiko, jangan terlalu terputar-putar. Hargai juga Bapak yang paling tua di samping ini. Iya. Mungkin Bapak Maaf, mau Pak kasih Ulis, satu kata, maaf. dua kata. Maaf, Anda Pak ini Ulis. seakan-akan menguasai, padahal terputar-putar. Biarkan Bapak Ulis tanya sedikit kepada Ustadz Yusuf PI. Gitu, silakan nanya. Maksudnya Ulis. kan, ya hormat abangku, adikku, anakku. Maaf Pak Ulis, maaf orang tua, ampunilah saya Pak Ulis, maafkan saya Pak. Maksudnya anak loading tadi itu supaya jangan setetes susu merusak apa itu Iya, merusak apa itu merusak Ulis. apa? Merusak Ulis, jangan pepeda bela-bela satu lagi. belanga. merusak papeda satu balang. Pepeda satu belanga, ya. Maksudnya begitu. Tapi Bang Kiko, kenapa kita jalan mundur tadi sudah lari ke Markus, lari ke Roma. Kenapa mundur sampai ke Hosea kan di sini? Mobil itu Bukan. jalan maju. Salam hormat penonton. Sehat-sehat aku ya. Sudah dari tadi penonton sapa-sapa. Terus Bang Ucup PI selamat siang waktu Papua. Bang Kiko selamat siang waktu Papua. Penonton di bawah. Selamat siang waktu Papua, selamat setengah siang waktu Jakarta. Selesai sudah kita. Tapi Jadi begini Bang Kiko. Pak Ulis, Ah, ah. emang benar KTP RK emang masih lajang? Parah si Loding. Sebentar bahas RK lagi. RK itu terakhir saya diskusi dengan dia dan langsung dia kena kasus. Ada yang DM saya begini, Om Ulis pakai ilmu apa? Habis diskusi dengan Om Ulis, RK kena kasus. Wah,
Saya nonton Ustadz Yusuf ini, saya nonton dia dengan Paulis ini, saya sakit hati. Padahal Paulis ini Kristen loh, tidak ada adab kepada orang tua. Itu Baru saya cuma tidak dua suka itu. pertanyaan, Dua pertanyaan. Ya. Dia kasih turun Bapak toh? Dua pertanyaan. Nah itu, kalau di komal saya itu Bapak tidak boleh turun. Bapak kalau naik langsung bakos di komal saya. Wah, Paulis, Lanjut. Paulis. Nah, Sedikit aja sebelum Bapak melanjutkan pembicaraan ini, jawab dari hati. Ketika ada saudara kita, teman kita, atau siapakah yang berkaitan dengan kita, sekalipun dia seburuk-buruknya, apakah kita harus menjudge-nya atau menghakiminya? Jawab Bapak sebagai orang tua yang saya hormati. kadang-kadang setiap apa yang ditanam harus dipetik. Kalau orang tanam yang baik pasti petik yang baik, masa tanam yang jahat mau petik yang baik. Sama Ini Bang Kiko ini kayak ada dongo-dongonya. Dia sudah tahu RK itu babi buta, serang Protestan, serang Islam. Masih juga jangan begitu, satu iman. Itu satu miring sama dia. Siapa serang Protestan? Terus Bang Kiko apa? Protestan apa? Siapa yang serang Maksudnya begini Bang Protestan? Kiko. Makanya nonton Maksudnya komalnya si begini. RK biar tahu. Oh, saya nggak tahu saya. Maaf. Anda kan tahu saya Maksudnya kalau turunkan begini. orang dari sini itu berarti dia penghujat. Begitu. Ya salah sendiri. Maksudnya kenapa begini, naikin Bang. enak aja. Lanjut. Saya pernah berhadapan dengan dia itu 2 kali. Pertama kali baru 1 pertanyaan langsung dia turunkan. Kedua kali 2 pertanyaan langsung dia turunkan. Terakhir dia kena itu masalah itu. Jadi Bapak, menurut saya Bapak kalau diturunkan. menurut saya apa yang RK tanam itu yang dia petik. Masa mau tanam kelapa petik durian, enak sekali lah kau itu. Nggak boleh gitu Pak, ampunilah dia Pak. Aduh, ngeri kali. Nah, memang harus begitu. Manusia ini kan seperti begitu. Kalau Oke, memang begini. Hukum kasih kita pinggirkan berarti Pak. Tidak bisa diabaikan itu, tetapi setiap bahasanya seperti begini Bang Kiko. Jikalau engkau membuat jalan yang berbelok-belok dan berliku-liku di masa lalumu, janganlah engkau berharap untuk berjalan di jalan yang lurus di masa depanmu. Seperti begitu. Ngeri kali. Tertawa si Lodi enak. Bahagia banget dia. Aduh. Bukan Bapak Ulis, dia punya rangkai-rangkai kata itu luar biasa. Cuma satu yang Iya. kurang, rangkai Tuhan ini. Coba kalau kata, kalau Tuhan. Silakan lanjut. Kita kembali ke topik. Silakan, ada Ustadz Yusuf PI di sini. Biar kita dapat ilmu. Silakan. Apa ini Oten bingung dengan aja apa ini, dengan apanya nih, dengan Bible. Luar biasa nih topik ini. Bagaimana bunyi yang tadi Tuhan lahir? Nah, Itu, Bang, iya lahir Tuhan dulu. lahir. Tuhan lahir gimana tanggapan Anda tuh? Kita kembali ke Sabar topik dulu, Tuhan lahir. sabar dulu Pak Ustadz. Saya mau pecahkan kebingungan saya ini. Bang Kiko juga mungkin nanti terbingung-bingung ini. Pada saat di Markus Tuhan lahir, iya kan? Di Lukas. Lukas. Oh Lukas. Lukas 1 ya. Lukas 2. Lukas 2 nomor 11 Tuhan lahir. Lukas 2 nomor 11 Tuhan lahir. Lukas 24 ayat 7 manusia disalibkan. Bukan Tuhan yang disalibkan. Ini gimana tuh? Coba Bang Kiko pikir. Lukas mencatat bahwa Tuhan yang lahir. Matius 24 ayat yang ke-7, Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bagaimana itu Haleluya. cocoknya tuh? Yesus membuat manusia yang nggak Ya, berdosa. sebelum ditanggapi kita sambut dulu. Ini juga saya punya bapak. Ya, beliau adalah salah satu penatua. Ya, selamat pagi Pak Masmur. Sehat Pak? Sehat kalau di Ya, beliau ini adalah salah satu penatua, tetapi kalau beliau bernarasi jadi penarusak. Silakan Pak. Jadi begitu. Ya. Jadi dari situ sudah muncul kebingungan saya, kenapa Tuhan yang lahir, Yesus menubuatkan bahwa anak manusia yang mati, itu yang pertama. Yang kedua, setelah mati ada lagi penulis mengatakan dia matilah untuk jadi Tuhan. Jadi begini Pak Baki. Begini Bang Kiko. Kadang-kadang saya pikir begini, apakah memang
yang terjemahan ini betul-betul lembaga Alkitab Indonesia atau lembaga anak iblis Indonesia? Jangan-jangan seperti itu. Harus sedikit kejam sedikit saya ini. Apapun terjadi kebenaran saya harus katakan, Bang Gigo. Bingung kan kita gitu, jujur aja bingung gitu. Lukas 2 nomor 11 Tuhan yang lahir. Habis itu Roma 14 nomor 9 mati dulu baru jadi Tuhan. Bang jadi Tuhan. Aku Herman sambil bingung itu Pak Ustadz. Iya kan? Di dalam kalau memang Tuhan yang lahir, aku bertanya nih di dalam Matius 23 ayat yang ke-9, di situ dia berkata, jangan engkau menyebut seorang pun di muka bumi sebagai bapa, sebab hanya ada satu bapamu di surga. Pada saat Yesus mengatakan ini, Yesus di bumi, sementara di bumi. Iya kan? Dia menubuatkan ayat ini, Yesusnya sementara di bumi, terus dia mengatakan Bapa di surga. Terus Bapamu piro iki? Kalau memang Yesus itu Bapa juga. Kan masih di bumi toh? Iya, Yesus di bumi nih pada saat dia mengungkapkan itu nih. Janganlah engkau menyebut seorang pun di bumi ini sebagai Bapa, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu dia yang di surga. Iya. Pertanyaanku iki, Yesus sementara di bumi, bahwa Yesus mengklaim jangan kamu panggil saya Bapa, Pak, dia yang di surga yang Bapa gitu loh. Betul. Karena di saat keturunannya turun ke dunia, dia menanggalkan keilahiannya, maka selama masih di dunia gak boleh disebut dia Tuhan yang kekal. Lanjut. Yaitu bangkit dulu dia, duduk di sebelah kanan tata bala Allah Bapa, baru sama. Nah, sabar. Ini sudah berubah, sudah seperti yang tadi lagi, Ustadz. Berarti Yesus di dunia manusia mati baru jadi Tuhan. Nah, inilah otaknya Bang Kiko nih. Setiap detik berubah ini. Ini nih. Jadi gini Bang Kiko. Aku pengikut Yesus, tetapi aku harus taat kepada perkataannya. Kalau dia mengatakan kita menyebut satu Bapa di surga, ya kita harus menyebut dia satu Bapa di surga. Kalau dia bersyukur, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, taatilah itu, kita harus bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ada konsekuensinya di sini, Apabila saya bersyukur kepada Bapa, saya tuhankan Bapa yang diajarkan Yesus itu. Apabila memang betul-betul saya mengatakan Yesus itu bukan Bapa, dan ternyata yang saya sembah Bapa, saya tidak kena konsekuensinya. Tetapi kalau memang betul-betul Yesus itu bukan Bapa sendiri, Pak Kiko tahu konsekuensi apa yang Pak Kiko akan dapat? Tahu Pak Ulis. Udah ada lagi nih. Pak Kiko, selamat pagi. Jadi Pak Kiko, aku sarankan. Aku sering mengatakan begini, jika Yesus mengatakan apa, kita ikuti saja. Nah, yang saya analisa, yang saya baca dan saya teliti, oleh karena perbuatan-perbuatan Yesus itu yang dikatakan mujizat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, dan ada perkataan-perkataan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, maka doktrinlah masuk, doktrin masuk untuk merusak akal. Doktrin masuk untuk merusak akal. Nah, sehingga mereka mengklaim bahwa dia itu Allah karena ada perkataan yang tidak bisa dikatakan oleh manusia, dan ada perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi semua itu sudah dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10. Apa yang ku katakan kepadamu tidak ku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa yang melakukan semua itu, bukan Yesus. Mantap. Ya. Boleh Pak Ulis kita kasih Pak Mazmur tanggapi dulu, kebetulan Pak Mazmur ini adalah penatua. Oh, silakan. Ya, silakan Pak Mazmur penatua, ini di sebelah Pak Mazmur ini pena rusak. Di sebelah Pak Mazmur. Iya. Ini Bang Loading puja-puja baru dilempar, puja-puja lempar. Sabar. Puja-puja lempar. Pak Mazmur kan merajuk dia kan? Saya bilang. Ustadz, mau tanggapi Ustadz, silakan. Kita kasih penginjilin pelan-pelan Ustadz. Iya, nggak ada jawaban yang pasti kan kayak gitu. Iya. Ini membingungkan, kontradiksi masalahnya. Yang satu bilang baru lahir jadi Tuhan. Habis itu yang satu bilang mati dulu supaya jadi Tuhan. Artinya sebelum mati dia bukan Tuhan. Ini yang mana gitu loh, heran saya. Yang mana yang betul?
izin saya potong, izin saya potong Pak Ustadz. Saya pikir ada kekeliruan di dalam terjemahan dan ada pula doktrin-doktrin yang menyusut di situ Pak Ustadz. Kata guruku begini, kalau dokter itu menyembuhkan penyakit, tetapi kalau doktrin itu sangat merusak akal. Jadi Nah, kalau kontradiksi kayak gitu gimana? Apa yang kita yakini, apa yang kita imani gitu? Yang ayat yang mana? Jadi gini Paulis, doktrin yang sebentar. Buka kamera, Pak Kingdom, buka kamera, Pak. Tolong buka kamera, Pak. Tolong hargai saya sebagai host. Ya, dikasih kesempatan baru kita bicara Pak Kingdom, sahabatku. Ya, buka kamera dulu. Anda diam lagi, Pak Kiko. Jadi begini, Bapakku Kingdom, saya mohon maaf yang sebesar-besar dan sedalam-dalamnya apabila narasi-narasi saya tadi menabrak akal atau melampaui akal berpikir abang atau menabrak kecerdasan abang itu sendiri. Tetapi setiap aku naik di Komal bukan untuk menabrakkan kecerdasan, tetapi saya ingin mengatakan apa yang tertulis, katakan A, B, katakan B, C, katakan C. Yang selain itu aku pikir Bapakku sendiri mengatakan berasal dari sejarah. Makasih Pak Kingdom. Lanjut waktu host silakan dilemparkan kepada Bang Iya. Kingdom atau Iya, Bang, silakan Bang Kingdom. Sabar kita sambut Pak Masmur. Merajuk dia Pak Masmur ini kan gara-gara Pak Kingdom ini tadi. Ya, silakan Pak Kingdom tanggapi. Jangan putar-putar Pak Kingdomnya. Kalau tanggapi langsung lurus saja. Nanti Ustadz Yusuf PI kalau mau masuk saja Ustadz ya. Izin kalau Pak Kingdom tanggapi, saya tidak bisa menjawab Pak Kingdom. Saya lemparkan untuk Pak Ustadz Pi untuk menanggapi. Iya. Bertanya dan menjawab saja ya. Pak Ustadz Pak Ucup, aku tidak punya kapasitas untuk membantah Pak Pendeta Kingdom. Jadi Biar nanti saya sama Pak Ustadz Yusuf PI yang kita bantai. Ini kebetulan ada satu bekas murid saya yang dulu setia sekarang menjadi pengkhianat. Ya, silakan. Silakan Pak Kingdom. Nah, begitu Pak Kingdom, saya begini Pak Ustadz, Pak Luding, Pak Ustadz, saya menghargai Pak Pendeta, jadi saya tidak mau menabrakkan kecerdasan saya dengan Pak Pendeta. Jadi kalau boleh Pak Ustadz dan Pak Bang Luding mewakili saya untuk menyampaikan narasi saya, anggaplah saya yang bernarasi begitu. Iya, Betul. siap. Pak Ustadz sama Pak Lodi sepakat. Jangan kita tabrakan. Oke, lanjut Oke, Pak Kingdom. lanjut. Oke, Silakan baik. dijawab Terima kasih. pertanyaan Yang saya. pertama, saya mau berterima kasih buat Bang Luding sebagai tuan rumah yang sudah mengizinkan saya naik dan mengizinkan saya untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih. I love you Bang Luding, I love you Bang Yusuf PI, I love you all. Ya, jadi gini untuk Bang Luding dan teman-teman, ketika kita membicarakan Yesus, dua hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, kita harus memahami bahwa Yesus itu datang dalam naturnya sebagai manusia, dan yang kedua natur keilahian. Berbicara tentang natur kemanusiaan, maka Yesus juga melewati semua proses naturali seperti manusia, ya. Sebagai manusia kita juga bukan maha tahu segala sesuatu, tidak maha kuasa, ya. Jadi kita harus memahami naturnya ini dulu, baru kita akan bisa memahami siapa itu Yesus sesungguhnya. Nah, teman-teman kadang kan masih mendebat, kok sebelum lahir dia sudah Tuhan, setelah mati baru dijadikan Tuhan. Nah, ini yang harus dipahami. Karena sebelum lahir masih di dalam kandungan saja. Saya selalu data ini saya sampaikan. Lukas 1 ayat 43. Elizabeth sudah bernubuat, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku. Setelah lahir, Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kenapa kok teman-teman selalu nggak paham ayat ini ya? Yang ketiga, 3 orang Majus dari sebelah timur itu datang dan sujud menyembah kepada bayi yang baru dilahirkan. Kata mereka, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Bahkan Herodes pun mau datang untuk menyembah dia. Yang keempat, ketika ia dicobai iblis,
Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebenarnya pencobaan di padang gurun itu, kalau kita memahami bahasa ini saja kita sudah tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Karena apa? Karena ketika ia dicobai iblis, ya, ia berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bahkan dia berkata, nyala engkau iblis. Dia mengusir iblis. Siapa yang berhak, siapa yang berkuasa untuk bisa mengusir iblis? Hanya Tuhan saja, ya. Dan kita sebagai orang percaya juga diberi kemampuan untuk mengusir iblis dengan nama Yesus. Jadi Yesus itu berkuasa, dia Tuhan sudah dari sononya. Kalau kita mau ke Yohanes 1 ayat 1, di situ juga sudah jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, di dalam keilahiannya, ini saya bicara tentang keilahian. Tadi saya bicara tentang kemanusiaan. Sekarang saya berbicara tentang keilahiannya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan ayat yang ke-14-nya dia katakan bahwa firman itu telah datang menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita ke Yohanes 17 ayat 5, ya. Teman-teman selalu menarasikan 17 ayat 3, ia utusan, ya. Walaupun di situ tidak ada kata utusan, tetapi karena ada kata diutus, maka diterjemahkan utusan. Oke, saya ikuti permainannya. Yesus utusan. Karena sebagai manusianya ia diutus. Tetapi jangan melupakan bahwa Yohanes 17 ayat 5 di situ dikatakan bahwa muliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah aku miliki sebelum dunia dijadikan, ya. Terus apa dikatakan lagi di dalam Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Nah, yang menjadi Tuhan itu siapa? Kriteria untuk menjadi Tuhan: mengampuni dosa. Yesus katakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mengutus malaikat, Yesus berkata aku mengutus malaikat. Jadi apa yang masih diragukan dari ketuhanannya Yesus? Mulai. Oke, itu aja dulu. Tanggapi ya. Gini. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan sejak lahir atau sebelum lahir, berarti kitab Anda Roma 14 nomor 9 itu salah gitu. Dikonfirmasi dulu. Saya sudah bilang, berbicara tentang natur manusianya dan natur ilahinya. Kalau kamu membawa ke Roma 4 itu, bahwa dengan matinya supaya menjadi Tuhan, kemanusiaannya mati dulu. Bukan Karena manusia yang mati. Sebentar bro. Makanya ketika Yesus bangkit dari kematian, Matius 28 ayat 18, dia katakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi Yesus di dalam natur kemanusiaannya itu, ketika dia bangkit, sudah diberi gelar Tuhan. Tuhan di sini apa artinya? Bukan Tuhan yang kalian pahami, Tuhan Maha Pencipta. Siapa yang memberi gelar? Tetapi Asumsimu banyak sebentar banget. dulu. Sebentar Yusuf. Assalamualaikum Muni. Tuhan di sini adalah gelar. Tuh, sudah Bang Udi sudah boleh kita nyanyi, itu sudah berubah ini. Rasa-rasa di gereja kita. Jangan terlalu panjang Pak. Inilah Pak Kim. Iya. Ini banyak orang tidak suka itu karena narasi panjang, sudah panjang sesat pula. Yang pendek saja. Udah TikTok Oke, aja sama saya gitu. TikTok Kingdomnya sama saya Jadi gini, TikTok. oke, baik. Ini giliran Pak Ustadz, Oke, Pak baik. Dom. Iya, Iya, Bang boleh- Jendriko boleh sabar ya. dikantor. Nanti Bang Jendriko sama Uni ya. Sabar ya, nak ya. Dinda ya. Ya, lanjut. Berarti kamu mau mengatakan Roma 14 nomor 9 itu salah gitu. Ya ini kan makanya saya tanggapi kan, karena tadi Yusuf bilang Ya, Roma 4 ayat 9 itu salah. Saya bilang itu tidak salah, karena memang natur manusianya dia mati dulu. Kalau dia nggak mati, dia akan tetap manusia biasa. Ya, makanya ketika dia bangkit, maka Jadi, dia kembali ke natur ini pelin-pelan keilahian. nih jawabannya pelin-pelan. Kalaunya dia mati dulu jasadnya baru jadi Tuhan, ya berarti sebelum dia mati bukan Tuhan dong. Gimana ya untuk menjelaskannya supaya kalian paham? Saya sudah bicara dari Sebelum tadi dia mati panjang berarti lebar. bukan Tuhan kan jadinya. Gelarnya gelar Tuhan, ya. Makanya ketika dia dalam kandungan saja sudah dikatakan dia itu Tuhan. Nah, kata kamu di dalam kandungan dia diberi gelar Tuhan. Tapi di Roma 14 setelah dia mati jadi Tuhan.
Makanya saya bilang Mana yang tadi, betul? setelah dia bangkit kan Matius 28 ayat 18 itu dengan jelas dia berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Tuhan di sini artinya kepemilikan, ya, atau penguasa, Muter lagi. bukan pencipta alam semesta. Muter lagi. Ya, ini yang perlu dipahami. Gini. Anda menjelaskan kepada saya tadi ya, sebelum dilahirkan Yesus itu juga udah Tuhan dia, kan kayak gitu. Lukas 2 nomor 11 Anda ambil itu adalah Tuhan yang lahir. Ya, terus gimana dengan Roma 14 nomor 9? Ya, supaya jadi Tuhan harus mati dulu. Mati dulu baru jadi Tuhan gitu loh. Berarti sebelum mati dia bukan Tuhan. Ini ayat kayak gimana? Saling cakar-cakaran ayat. Bang Yusuf, oke, sekarang gini, saya kembalikan dulu. Menurut kamu pemahaman Tuhan itu apa? Saya nggak bicara yang lain. Saya nggak mau bicara sastra bahasa. Nggak. No, iya, enggak. Saya Supaya kita memahami. bicara pemahaman Anda kayak gimana gitu tentang itu. Bukan memasalahkan katanya, bukan. Gini, karena yang saya lihat bahwa teman-teman Islam ini belum memahami meaning dari Tuhan itu apa sebenarnya. Hanya merujuk kepada KBBI, oh Tuhan Maha Pencipta. Tetapi coba pahami dulu struktur Saya tidak ke bahasa. KBBI. Bukan. Ya. Oke, baik gini, bro. Dari tadi saya dari Bible ambilnya. Lukas 2 nomor 11, di situ Tuhan lahir. Di Roma 14 nomor 9, mati dulu baru jadi Tuhan. Sebelum dia mati berarti bukan Tuhan. Salah itu berarti Lukas. Salah Itu aja tulis dijawab. itu. Tapi Dom jawab itu aja. Biar nggak bertele-tele katanya. Jadi bro, saya sudah katakan tadi ya, dari dalam kemanusiaannya dia memang harus mati dulu. Kalau dia tidak mati, dia akan tetap manusia biasa walaupun dia bergelar Tuhan. Artinya dia akan, keilahiannya itu tidak akan dinyatakan karena dia masih menjadi manusia. Bahkan kalau dia tidak mati sampai hari ini pun mungkin dia akan masih tetap hidup sebagai manusia. Tetapi ketika dia disalib dan dia mati, semua misi yang harus dia jalankan itu sudah selesai. Makanya ketika sebelum dia mati dia katakan sudah selesai. Artinya misi penebusan yang harus dia kerjakan itu sudah selesai. Maka dia kembali ke natur keilahiannya sebagai Tuhan. Makanya saya sudah bilang tadi juga, Matius 28 ayat 18 itu, dia kembali ke natur keilahiannya. Kalau tidak, dia akan tetap sebagai manusia seperti Anda dan saya, masih makan, minum, capek, BAB, kencing, semua itu ngantuk. Masalah dia berbicara ini datanya dari mana loh? Ya, makanya. Cuma lurus seperti orang apa, tidak ada BPJS. Silakan nih, mau apa? Bang Loding, itu data Kingdom itu ada. Bang Loding tidak tahu kan orang Kristen punya kamus rohani Indonesia. Abang nggak tahu kan? Iya. Kamus rohani. Mungkin jadi Belum rilis silakan Bang, nih. belum dicetak ya. Jadi ada, mereka tuh punya sunat rohani ada ya. Dusta rohani pun ada Bang. Dan ini barusan kamus rohani, tidak ada di KBBI ya. Dan teman-teman tidak kalian temukan cetaknya karena belum dicetak. Cuman ada di rohani aja. Uni, dusta rohani apa Uni? Coba merujuk kepada teks asli Yunaninya Tuhan di situ. Coba sabar Bang Kingdom sabar. Coba Jendriko open cam, coba kamu jelaskan dulu Jendriko. Kasih ini anak penatua ini. Kalau Anda itu sudah pernah rusak, silakan open cam, jelaskan. Janganlah begitulah Bang. Bang ini puji-puji seperti Kiko bilang, puji-puji habis itu banting-banting pakai harus hukum banting-banting. Uni, saya ada yang dibeli ke warung. Lanjut Siap dulu. Ustaz. Parkon dulu Ustaz. Parkon dulu. Ustaz. Saya belum ucap salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustaz Yusuf PI dan Bang Loding dan teman-teman di bawah semuanya, selamat siang. Buat Pak Kingdom sama Jendriko sama Kiko, Bang Kiko sama Pak Julius, selamat siang ya. Semoga sehat semua ya. Silahkan teman-teman Kristen, ini waktunya Jendriko, nanti Bunda coba menggembala, kalau salah-salah nanti biar Bunda betulkan ya nak ya. Silakan nak Jendriko. Ya silakan. Yusuf sudah pergi ini, saya suka juga Yusuf ada di sini supaya dia bisa menyimak dan tidak bertanya-tanya lagi.
Ada Karena sebentar saya doang. tidak suka juga kalau ya, nah, berarti yang lain dulu. Saya suka kalau saya berbicara ada Yusuf supaya dia juga jangan bertanya lagi berulang-ulang kali. Begitu. Oke, yang Silakan lain dulu. berbicara lah. Ada. Beliau lagi belanja. Ada. Ustaz Yusuf tuh mendengarkan, Nak Jendri ngomong aja ya. Nanti kita para dosen mendengarkan. Bang Loding, Bunda Gembala sama Ustaz Yusuf itu siap kok meluruskan kalian berempat. Kami 5 Kristen, 1 orang pun 15 orang di sini. Kami cuma bertiga, kami sanggup kok. Saya 5, Ustaz Yusuf 5. Iya. Diam dulu Bang Kiko. Ya, Tidak bentar. menghargai Itu Bang Kiko ini. minimal ya. Itu minimal, maaf ya. Sebetulnya layaknya kami bertiga ini 5 orang tuh 1 tuh minimal. Tapi karena kalian slotnya kita cuma segini tidak masalah. Jendri ngomong aja nak. Ada Bang Loding, ada Ustaz Yusuf gitu ya. Silakan anak bunda ya. Tadi ditanggapi di Roma 14 ayat 9 ya. Ya, itu penjelasan yang dikatakan oleh apa tadi? Itu Roma 14 ayat 9. Jadi harus dipahami ayat ini menyatakan tujuan karya Kristus, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya. Lalu orang mengatakan menjadi Tuhan, atau di sini berdaulat atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Itu menegaskan keluasan otoritasnya atas seluruh manusia, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, bukan berarti Yesus baru jadi Tuhan setelah ia mati ya. Bukan dia jadi Tuhan setelah dia mati. Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa Yesus adalah pribadi ilahi yang telah Jendriko ada buka sebelumnya. kamera Jendriko. Orang suka si besar buka. Gitu. Biar orang nyimak bagus. Yang lain tidak buka kamera, bagaimana ini? Iya, nanti yang mau diskusi kasih naik di atas buka kamera. Silakan. Bunda kan teman nih Jendriko, buka kamera nak. Buka kamera nak bunda, yang sopan nak bunda. Ini bukan gereja ya. Di gereja tak masalah. Di Aduh, sini anak bunda luar biasa. Jangan Oke, jadi yang saya katakan lanjut tadi anak ya. bunda. Ya, bukan berarti Yesus itu menjadi Tuhan setelah ia mati ya. Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa Yesus adalah pribadi ilahi yang telah ada sebelumnya. Ya, ini tentang Yesus sebagai firman atau pribadi atau prainkarnasi. Karya penebusannya terutama kematian dan kebangkitannya, ya. Justru mewujudkan, menetapkan dan memperlihatkan dan kebangkitan khususnya menjadi tanda bahwa Allah mengesahkan karya Kristus dan bahwa Yesus berkuasa atas hidup dan mati. Kita bisa melihat juga dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Nah, itu sebagai rujukan kita bisa melihat itu. Jadi dalam konteks Roma 14 maksud Paulus karena Kristus berkuasa atas hidup dan mati, orang-orang percaya harus hidup untuk memuliakan Dia sekarang. Begitu maksudnya. Keputusan tentang hidup matinya manusia tidak membebaskan orang percaya dan tanggung jawab untuk hidup menurut panggilan Kristus. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus adalah cara Allah menegakkan kedaulatannya, bukan awal keberadaannya sebagai Tuhan. Karena kita sudah melihat dari kejadian 3 ayat 15 itu sudah dinubuatkan loh. Ya, melalui perempuan, benih perempuan. Dan kita tahu bahwa yang kita baca dari kejadian sampai bawah itu tergenapi. Ya, contoh misalnya Yesaya 7 ayat 14. Ya, disebut Immanuel. Lalu di Matius dengan berabad-abad